2 out. Inning 9 untuk tuan rumah. Permainan seri. Penonton bersorak saat aku menginjak plate. Jantungku berdegup, tapi kemudian semua menjadi hening. Bola itu seakan bergerak dalam gerak lambat saat meluncur dengan cepat ke arahku. Kuayunkan tongkatku sekuat mungkin, dan bola melambung tinggi ke langit dan melewati pagar menandakan kemenangan tuan rumah. Penonton bergemuruh saat aku mengelilingi base. Aku menjalani impian kebanyakan anak-anak lelaki. Hanya saja, aku bukan laki-laki. Dan bukan seperti itu impianku berakhir. Kami berlatih setiap hari berjam-jam. Berpura-pura menjadi penyiar yang menyebutkan permainan masing-masing. Bola melesat cepat ke Adrian. Permainan yang bagus. Lemparan ke base pertama. Ia menangkapnya. Permainan mengesankan dari Adrian. Baseball adalah penyatu kami. Aku bermimpi suatu hari kami dapat bermain di tim yang sama. Saat kami berusia 7 tahun, mamaku memasukkan Aiden ke klub kecil. Tapi aku hanya bisa berada di tim softball, karena aku anak perempuan. Maksudku, itu menyenangkan, tapi rasanya tidak sama. Aku rindu bermain bersama Aiden. Aku mengajaknya apakah ia ingin bermain tangkap bola di akhir pekan, tapi ia selalu terlalu lelah dengan latihan di klub kecilnya. Saat kami masuk sekolah menengah, Aiden lolos ke tim laki-laki dan aku uji coba softball. Aku pemain terbaik di lapangan hari itu. Aku melempar dan memukul tiap bola yang datang. Pelatih bahkan memanggilku ke pinggir lapangan untuk memberitahuku betapa mengesankannya diriku. Bahwa aku bisa melempar dengan kuat dibandingkan pelempar softball lain yang pernah ia lihat. Faktanya, itu lebih seperti fast pitch baseball. Karena itu, aku tidak memasukkanmu dalam tim. Itu tidak aman untuk anak perempuan lainnya. Tunggu dulu, apa yang dimulai sebagai pujian justru membuatku dikeluarkan dari tim. Ku beritahu pelatih aku tidak perlu melempar, aku bisa memukul saja. Tapi ia juga berkata bahwa aku memukul bola terlalu kencang. Bagaimana kalau kamu pergi menonton saudaramu bermain baseball? Bapak yakin ia akan menyukai dukunganmu. Saat aku menonton Aiden bermain, itu terasa menyakitkan karena aku tidak bisa main. Sebaliknya, aku pergi ke taman dan berlatih melempar bola tenis ke tembok, sendirian. Saat makan malam, ku dengarkan cerita Aiden tentang semua permainan hebat yang ia lakukan hari itu, yang membuatku semakin sedih dan kesal. Tanpa baseball yang menyatukan kami pun mulai menjauh. Akhir pekan sebelum sekolah menengah atas dimulai, keluargaku dan aku pergi ke pesta ulang tahun di rumah sepupu kami. Setelah makan siang, semua mulai mengambil sarung tangan mereka untuk mulai bermain. Itu adalah kali pertama Aiden dan aku bermain baseball bersama setelah bertahun-tahun. Itu sungguh menyenangkan. Aku bahkan mencetak 2 doubles dari sepupuku Luke yang bermain dalam regu universitas. Malam pun datang dan kesenangan itu berakhir. Saat kami bersiap pulang, Luke menepuk pundakku dari belakang. Adrian, kamu bisa bermain bola. Kamu harus ikut uji coba untuk tim baseball. Aiden terkekeh. Orang tuaku, bahkan aku pun terkekeh. Saat kami tiba di rumah, kuletakkan sarung tanganku di lemari dan bersiap tidur. Tapi saat aku mencoba tidur, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Luke katakan. Aku beranjak dan menemukan Papa di ruang keluarga. Pa, kurasa aku ingin ikut uji coba untuk tim baseball. Beliau terkekeh lagi. Kali ini aku kesal. Berhenti tertawa. Ini tidak lucu. Papa lihat bagaimana aku bermain. Aku sebaik Aiden, bahkan lebih baik. Kenyataannya, aku lebih baik dibandingkan anak-anak lelaki yang bermain. Ini tidak adil. Aku berlari keranjang. Aku selalu memiliki watak pemarah. Dan memukul baseball adalah salah satu cara yang baik untuk melepaskan stres. Tidak bisa bermain, justru hanya membuatnya jadi lebih buruk. Esok paginya saat sarapan, orang tuaku membuatkan pancake blueberry kesukaanku. Papa meminta maaf telah menertawakanku. Ia berkata ia tidak menyangka aku serius. Mama memberitahuku, jika aku benar-benar menginginkan uji coba untuk masuk tim, silakan saja. Mereka hanya khawatir aku tidak akan sanggup mengatasinya. Mengatasinya? Ayolah, akan kukalahkan anak-anak lelaki itu. Papa berkata, bukan masalah permainan dalam lapangan yang kami khawatirkan. Aku tidak mengerti maksudnya, hingga uji coba itu.
Bagian permainan baseball berjalan dengan lancar. Tapi alih-alih suara Aiden yang berpura-pura sedang menyiarkan permainanku, yang ku dengar adalah suara yang lain. Suara jahat. Hati-hati, jangan sampai kukunya patah. Anak perempuan memukul bola. Biarkan fielders masuk. Santai saja ya semuanya. Yang membuatnya semakin buruk, mereka bahkan membawa-bawa Aiden. Hei Aiden, kamu membiarkan saudarimu bermain? Apa ia juga mengajakmu ke pesta minum tehnya? Ia berusaha mengabaikan mereka, tapi aku tahu hal itu mengganggunya. Selain permainan baseball ini menjadi tidak menyenangkan, aku juga menyusahkan saudaraku. Aku berjalan keluar lapangan. Anak-anak lelaki itu berteriak, "Itu baru benar. Uji coba softball di lapangan yang lain. Sebaiknya kamu pergi ke toilet sambil ke sana. Riasanmu luntur." Siang harinya, aku melihat Aiden berjalan melewati koridor. Kupikir ia kesal karena aku merusak uji cobanya. Tapi, ia justru memberikan pelukan tererat padaku. "Kamu berhasil," katanya. "Apanya?" "Kamu berhasil masuk tim, Adrian." "Apa?" Ia menggenggam tanganku dan menuntunku ke papan buletin di mana daftar pemain dipajang. Itu dia, Adrian Alvarez. Tepat di bawah Aiden Alvarez. Aku akan memainkan permainan yang kusukai dengan orang yang kusayangi. Semuanya baik-baik saja untuk sementara waktu. Aku akhirnya berhasil bergabung dalam tim, tapi gangguan itu pun dimulai. Komentar menyindir, pemain lain menepukku dari belakang. Itu mulai mempengaruhi permainanku. Bukannya berusaha menjadi yang terbaik, kutemukan diriku melakukan semua hal sebisa mungkin agar tidak mencolok. Kusembunyikan rambut panjangku, jadi aku akan bisa berbaur dengan anak-anak lelaki dan berusaha untuk tetap diam. Aku tidak ingin keluar, tapi saat musim baseball dimulai, aku tidak sabar agar ini segera berakhir. Musim kami menjadi lebih panjang saat kami masuk pertandingan penentuan. Dan tiba-tiba disinilah aku, berdiri di home plate dengan permainan seri, inning 9 untuk tuan rumah, 2 out. Sebisa mungkin aku berusaha untuk berbaur. Semua mata tertuju padaku sekarang. Kerumunan itu bersorak, jantungku berdegup. Tapi kemudian, semua menjadi hening. Bola itu seakan bergerak dalam gerak lambat saat meluncur dengan cepat ke arahku. Untuk sesaat, tidak ada hal lain di dunia ini kecuali aku dan bola itu. Namun bagiku, itu bukan sekedar bola. Itu adalah semua tawa meremehkan, semua komentar yang mengganggu. Itu adalah semua yang berkata bahwa aku hanya anak perempuan dan ragu aku akan bisa sampai di tempat ini, di saat ini. Aku mengayun sekeras yang kubisa. Bola itu melambung tinggi ke langit dan melewati pagar menandakan kemenangan tuan rumah. Penonton bergemuruh. Aiden memasang senyum terlebar di wajahnya. Kuputari semua base dengan kegirangan. Aku menjalani impian kebanyakan anak-anak lelaki. Hanya saja, aku bukan anak lelaki. Dan bukan seperti itu impianku berakhir. Saat aku akan menginjak home plate sebagai momen kemenanganku, aku mendengar geraman tak asing dari penangkap bola. Aku tidak percaya kita kalah dari anak perempuan. Ia mengetok helmku dan rambutku terurai. Semua langsung melihatku dengan tatapan berbeda dari beberapa detik lalu. Aku marah. Tiba-tiba, penangkap bola itu berubah menjadi bola yang meluncur cepat ke arahku. Dan seperti ayunan kemenanganku, suara berikutnya yang kudengar adalah krak dari tinjuku yang menghantam wajahnya. Aku dihukum sebulan, dan aku layak mendapatkannya. Aku membiarkan amarah memenuhiku. Tapi masa itu juga membuatku berpikir entah bagaimana. Sejak saat itu ke depannya, aku tidak akan membiarkan siapapun berkata aku tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena aku anak perempuan atau alasan lainnya. Dan kamu tahu, saat aku kembali ke tim, teman setim mulai menghargaiku. Dan penangkap bola tim lawan tentunya juga menghormatiku. Dan yang paling penting, aku mulai menghargai diriku sendiri. Aiden juga mulai bermain dengan gembira. Aku memainkan permainan yang kusukai ini dengan caraku, dengan rambut terurai dan bersenang-senang. Jadi, mungkin aku tidak menjalani impian kebanyakan anak lelaki, tapi aku menjalani impianku sendiri.